Anda masih bergabung bersama kami di I Love Parahyangan dan kami masih membahas tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah pengawasan PKL pasca Lebaran di Kota Bandung. Masih bersama dengan Bapak Kerinda, beliau adalah Kepala Bidang Pengawasan Masyarakat dan Aparatur. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal penting bahwa ada 7 titik prioritas dari pemerintah Kota Bandung untuk ditertibkan para PKL-nya karena ternyata PR-nya adalah bukan hanya PKL yang memang sudah lama berjualan tapi banyak yang mendatang begitu di Kota Bandung. Nah, selain itu ini kawasan Cicadas, Pak, masih sering menjadi laporan dari masyarakat. Tampaknya masih banyak PKL di sana yang tampaknya perlu harus segera ditertibkan. Sejauh ini bagaimana perkembangannya? Mengenai penertiban pengawasan atau relokasi PKL di Cicadas memang merupakan jangka menengah dari tim Satgasus. Jadi memang kami sudah mengadakan beberapa langkah-langkah termasuk juga peringatan. Jadi peringatan terhadap pedagang yang ada di Cicadas termasuk juga alhamdulillah Pak Wali Kota sudah juga merencanakan adanya skywalk Cicadas. Jadi seperti yang skywalk yang di Ciamplas, Ciamplas ya, mudah-mudahan program itu bisa berjalan, bisa mulus dan memang bisa disepakati oleh kita bersama. Dan itu merupakan solusi buat pedagang yang ada di Kota Bandung. Mudah-mudahan pedagang-pedagang yang ada di Kota Bandung, khususnya yang ada wilayah Cicadas, bisa masuk ke sana semua. Oke, jadi tadi ada skywalk, semoga bisa segera cepat begitu ya menangani Cicadas begitu. Baik, kemudian Pak, apakah sejauh ini dari Satpol PP sendiri masih saja menemukan para pedagang yang seharusnya sudah tidak boleh berjualan, tapi masih berjualan lagi begitu setelah dilakukan penertiban? Nah, sejauh ini bagaimana Pak? Apakah masih sering menemukan dia kok berjualan lagi padahal sudah tidak boleh bertemu lagi dengan dia begitu? Masih saja berjualan, masih saja tidak Pak ditemukan seperti itu? Ya, jadi banyak. Jadi kejadian yang seperti itu banyak. Makanya di dalam bidang salah satu satgasnya itu selain pengawasan, pengendalian juga penegakan. Nah ini kalau misalnya PKI-nya sering-sering ketemu, ya kadang-kadang kita kan ada yang proses lebih lanjut. Kita sampai ke tipiring pengadilan. Biasanya sama hakim juga diputusnya lebih tinggi. Misalnya di dalam dendanya 1 juta misalnya untuk pedagang untuk PKL. Biasanya kalau yang awal-awal biasanya Pak Hakim ini biasanya putusnya itu palingnya 200, 300. Tapi kalau misalnya sering ya bisa sampai lebih dari karena dia kan berarti udah nakal. Makanya hakim juga walaupun memang hakim kan independen ya, tidak bisa kita pengaruhi, tapi kadang-kadang mungkin sang hakim juga punya naluri, semua pemikiran kalau ini udah bandel berarti hukumannya harus lebih besar. Dan memang kami juga pinginnya kalau misalnya dendanya 1 juta, nah, saya pinginnya sih 1 juta juga biar mereka jerak kan gitu. Jadi karena rugi harus kan bayar rugi, denda gitu bayar, kan Pak. Oke, tapi sejauh ini di tahun 2017 ini apakah cukup banyak Pak para pedagang kaki lima yang akhirnya berlanjut ke proses sidang begitu? Alhamdulillah banyak. Malahan sekarang kita coba untuk pembelinya. Kan sekarang sebelumnya itu kita penjualnya aja, pembelinya pergi kan gitu. Sekarang kita coba pembelinya juga kita ya denda. Kalau misalnya nggak bisa bayar denda, ya masuk ke tipiring pengadilan. Pak Kerinda, ini menarik ya. Semakin mungkin majunya teknologi atau mungkin juga semakin banyaknya ide atau inovasi dari para pedagang. Sekarang kalau kita lihat berjualannya bukan lagi mungkin dengan dorongan, tapi dengan mobil, Pak. Nah ini bagaimana penataan untuk pedagang kaki lima? Bisa kita katakan akhir berjualannya di atas mobil. Kalau kita lihat Jalan Trunojoyo atau mungkin Supratman juga cukup banyak ini. Memang sebetulnya konotasi pengertian pedagang kaki lima sih sebetulnya kan pedagang yang kakinya 5. Biasanya kan rodanya 4, ada roda satu atau pedagangnya rodanya 3, kan 3 ya. Roda terus biasanya yang penjualnya kan kakinya 2. Jadi pedagang kaki 5 gitu ya. Tapi karena perkembangan zaman, nah sekarang banyak yang mobil, istilahnya sebenarnya moko, mobil toko kan gitu. Kemudian juga ada yang pakai sepeda, ada juga yang pakai motor. Ada juga yang sekarang mah pakai gadget online, jadi jualnya langsung aja
Terus terutama mengenai yang di Trunojoyo maupun yang di Penogoro, Supratman, memang sekarang kita lagi dikaji. Salah satu segi memang itu termasuk kalau lihat dari pelanggarannya dari mobilnya saja sudah salah. Kadang-kadang kan banyak mobil-mobil bagus, plat-plat hitam. Itu kan kalau misalnya plat hitam kan harus untuk kendaraan pribadi ya, Bukan untuk untuk mobil toko berjualan. tadi ya? Ya, Oke. tapi sekarang secara aturan saja dari jenis mobilnya udah salah. Kemudian dari lokasinya juga mereka kan kadang-kadang di zona zona merah. Kadang-kadang Oke. memang ada kebijakan kalau misalnya di tertentu, karena kan memang kita juga di kecamatan itu ada forum PKL. Kadang-kadang mereka juga mengusulkan bagaimana kalau misalnya di zona kuning, di zona kuning. Ya di zona kuning sok aja asal tetap memenuhi kriteria bahwa di zona kuning itu tidak boleh menetap. Oh, tidak boleh Jadi harus menetap. jam-jam tertentu. Bukan dari pagi sampai malam Ya, begitu jangan ya? seterusnya kan Oke. gitu. Jadi tertentu saja dan itu Oke. harus sepakat semua. Jadi di tiap kecamatan alhamdulillah sudah ada forum PKL yang Forum PKL. biasanya sudah diresmikan juga oleh kecamatannya masing-masing. Oke, jadi ini masih terus dikaji mengenai bagaimana kebijakan untuk para pedagang yang berjualan di atas mobil, ya. Ini Kadang-kadang memang itu mungkin saya sebutnya pengusaha aja, karena pengusaha. kan mobilnya aja mahal, bagus-bagus ya. Oke, baik Bapak. Kita akan membahas kembali mengenai bagaimana pengawasan pedagang kaki lima pasca Lebaran di Kota Bandung. Tetaplah bersama kami di I Love Parahyangan, kami akan segera kembali untuk Anda.